Kabar gembira untuk pendukung Marc Marquez. The Baby Alien bakal kembali memacu Honda RC230 dalam MotoGP Aragon akhir pekan ini. Sejak memutuskan untuk operasi keempat, guna memulihkan cedera lengan kanan pasca kecelakaan di Jerez lalu, Marquez harus menepi selama 6 balapan. Posisinya sendiri digantikan oleh test rider Honda, Stefan Bradl. Selama menjalani pemulihan secara intens, Marquez juga berlatih menggunakan Honda CBR 600 di trek karting Aragon. Bahkan, pada Senin, Spaniard kedapatan latihan lagi. Hal ini menguatkan dugaan dia akan comeback. Dan benar saja, Selasa, 13 September 2022, Honda resmi mengumumkan bahwa Marquez bakal berpartisipasi di MotoGP Aragon. Tentu ini merupakan berita yang sangat menggembirakan bagi para penggemarnya. Sebelumnya, Marquez ambil bagian pada tes Misano minggu lalu. Total, sang pembalap melahap sebanyak 100 lap. Targetnya memang bukan catatan waktu tercepat, melainkan demi melihat reaksi fisik usai menggeber motor MotoGP. Berlawanan arah jarum jam, serta memiliki banyak tikungan kiri, Aragon adalah arena bermain bagi Marc Marquez. 5 kemenangan telah diklaimnya, yakni musim 2013, 2016, 2017, 2018 dan 2019. Setelah menyelesaikan tes 2 hari yang bermanfaat di Misano, dan melanjutkan latihan intensif di rumah, Marquez dan Repsol Honda Team telah menetapkan tanggal untuk kembalinya dia, yakni Grand Prix Aragon. Sejak menjalani operasi keempat yang sukses pada humerus kanannya, Marquez telah mengikuti bimbingan ketat dari tim medisnya untuk memfasilitasi pemulihan penuh. MotoGP 2022 menjadi musim terbaik sepanjang karir balap Aleix Espargaro, karena ia mampu bersaing merebut gelar juara dunia. Meskipun tidak semua berjalan lancar. Tidak ada yang menyangka, bila Aleix Espargaro dan Aprilia Racing mampu mencuat pada kejuaraan dunia MotoGP 2022. Memulai musim dengan finish P4, Espargaro kemudian memenangi GP Argentina yang menjadi kemenangan pertama Aprilia di kelas Premier. Torehan Espargaro ini memang tidak lepas dari kerja keras para teknisi pabrikan asal Italia tersebut. Saat Aprilia terus menikmati periode terbaiknya, kedua pembalap mereka juga mampu bersaing di atas dan masih masuk kandidat juara. Dalam wawancara dengan platform MotoGP, pembalap bernomor 41 itu pun mengisahkan bagaimana ia mampu mencapai posisi seperti ini, termasuk bagaimana memulai langkah sehingga bisa seperti sekarang. Sejak saya resmi ke Aprilia, saya mulai berpikir bila peluang untuk bertarung di podium akan makin besar. Mungkin bukan untuk gelar. Namun begitu, sejak saat itu semua tidak berjalan mulus. Aprilia, menurut Espargaro, seperti kehilangan arah. Espargaro juga kehilangan kepercayaan diri, sementara motor tidak bekerja sesuai rencana karena banyak sekali masalah. Espargaro mengaku, saat kehilangan kepercayaan diri itulah dirinya mulai menggandeng seorang psikolog di Barcelona, Spanyol. Lalu, kedatangan Massimo Rivola pada 2019 untuk mengisi posisi CEO Aprilia Racing, mulai mengubah segalanya. Saat banyak hal berjalan tidak sesuai rencana, Anda akan sangat mudah menyerah. Dalam beberapa tahun terakhir, saya benar-benar kehilangan kepercayaan. Saya puas dengan cara membalap saat ini. Kesuksesan sejak kami turun di Eropa menjadi hal terpenting. Sejak balapan pertama di Eropa saya mampu sangat cepat dan konsisten. Yamaha memberikan sasis baru untuk dites Fabio Quartararo dalam latihan bebas MotoGP Aragon. Ini pengujian lanjutan dari tes resmi di sirkuit Misano. Pembalap Yamaha Factory Racing tersebut, sejauh ini tidak mengeluhkan kinerja mesin baru YZR-M1. Namun, ada bagian lain yang harus diuji lagi. Salah satunya adalah sasis. Quartararo mengaku belum puas dengan performa sasis. Ada beberapa hal di mana itu lebih baik dan beberapa sedikit buruk, tapi kami harus menguji itu, kata Fabio. Jadi akhir pekan ini, tugasnya lebih berat. El Diablo berusaha lagi meraih kemenangan, yang tak pernah didapatkan selepas seri Sachsenring. Selain itu, ia kurang beruntung ketika melaju di Motorland Aragon. Tak pernah sekalipun, juara bertahan MotoGP itu tembus 3 besar. Pencapaian terbaiknya adalah peringkat kelima pada tahun debutnya di level Premier, 2019. Quartararo cemas ketika melaju di trek lurus. Pembalap tersebut menekankan kalau ia dan tim harus menemukan solusi untuk menekan masalah dalam balapan. Selama 4 putaran terakhir, ia tidak pernah menginjak podium tertinggi, kans mempertahankan juara dunia berkurang. Pasalnya, dalam periode tersebut, Francesco Bagnaia menyapu kemenangan. Kini antara kedua pembalap terpaut 30 poin. Jika ia tidak bisa mematahkan kutukan di Aragon, maka gap kian mengecil.